Usai dari desa wisata Sri Keminut, saya pun meneruskan perjalanan menuju kota Solo. Namun, rute yang saya ambil saat ini berbeda dari biasanya. Dan seperti apa perjalanan saya kali ini, silakan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng agar kamu nggak ketinggalan perjalanan saya menjelajah indahnya Indonesia. Setelah kembali ke Jalan Imogiri Siluk, saya pun meneruskan perjalanan ke arah timur, yaitu menuju Kecamatan Panggang. Dan inilah kondisi jalan yang saya lalui saat itu. Saya pun mulai memasuki rute perbukitan yang kondisinya mulai gersang karena musim kemarau. Dan setidaknya inilah rute yang saya gunakan untuk kembali ke Solo saat itu. Dan seperti apa gambaran rute yang saya lalui nanti, simak terus sampai akhir ya. Daerah yang saya lalui saat ini adalah Selo Pamioro, Imogiri, Bantul. Namun, saya tidak lurus terus sampai pusat Kecamatan Panggang. Saya berbelok ke arah kiri di belokan ini. Ini adalah jalan menuju objek wisata Watu Payung Turunan. Sayangnya, saya belum punya video saat berkunjung ke sana. Dan beginilah kondisi jalan yang saya lalui saat itu. Rasanya seperti ada di Nusa Tenggara ya. Saya bukan pertama kalinya melewati jalur ini. Beberapa kali saya melintasi jalan ini saat pulang dari kota Solo dari Yogyakarta. Memang sih jauh, tetapi kan sambil refreshing. Apalagi pemandangan yang ditawarkan begitu indah di sini. Tanpa aliran Sungai Oyo dari hamparan jati yang meranggas. Memang salah satu keunggulan dari hamparan perbukitan di sebelah selatan Yogyakarta saat musim kemarau adalah hamparan jati yang meranggas. Dan di sini pemandangan itu berpadu sempurna dengan panorama dari ketinggian. Nggak heran bukan, jalan ini menjadi salah satu favorit saya pulang ke kota Solo dari Jogja, walaupun harus memutar agak jauh. Hamparan jati meranggas pun berubah menjadi permukiman. Dari objek wisata Watu Payung, jika lurus terus ke arah timur, nanti akan sampai di sini. Akhirnya saya sampai juga di sebuah pertigaan. Di pertigaan ini saya belok ke arah kiri. Selanjutnya tinggal lurus saja, ikuti jalan yang ada. Tak lama kemudian saya pun kembali memasuki kawasan perbukitan dengan jati meranggas di kanan kirinya. Dan inilah dia salah satu bagian paling favorit bagi saya di jalan yang saya lalui kali ini, yakni hamparan hutan jati yang ada di kanan kiri jalan. Saya tidak tahu persis apakah hutan jati ini masih masuk Kecamatan Panggang atau sudah masuk Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul. Yang jelas kalau kawan-kawan tadi mengikuti jalan yang saya lalui ini, maka nantinya akan ketemu dengan hamparan hutan jati seperti ini. Terus lurus mengikuti jalan, nantinya akan ada persimpangan lagi. Di persimpangan kali ini belok ke arah kanan. Dulu saat pertama lewat jalan ini, saya sempat bingung. Saat itu sekitar tahun 2016. Selanjutnya masih sama, cukup ikuti jalan saja. Dan ternyata kawasan hutan jati masih belum berakhir. Perlu diketahui, kalau hamparan jati meranggas seperti ini hanya ada saat musim kemarau seperti ini ya. Tepatnya akhir bulan September atau awal bulan Oktober. Saat musim hujan, pepohonan jati ini akan rimbun dengan dedaunan yang berwarna hijau. Jadi saat musim hujan, rasanya seperti berkendara di tengah hutan belantara. Nah, jadi saat musim kemarau seperti ini, sempatkan untuk main ke hutan jati ini ya. Tapi ingat, jangan buang sampah sembarangan dan juga jangan buang puntung rokok sembarangan karena bisa menyebabkan kebakaran. Terus melaju, saya akhirnya sampai juga di jalan yang biasanya menjadi rute wisatawan untuk menuju air terjun Sri Keduk. Tapi wisatawan biasanya berkunjung dari arah berlawanan. Dari arah depan sana menuju air terjun Sri Keduk nanti akan berbelok kanan. Sementara jika lurus terus nanti akan sampai di wisata Watu Payung. Saya pun akhirnya sampai juga di pertigaan lagi. Kali ini saya berbelok ke arah kiri. Ini adalah jalan dari Kecamatan Pelayan menuju Kecamatan Palian. Singkat cerita, saya akhirnya sampai juga di Pasar Pelayan. Sampai sini ada pertigaan lagi. Jika lurus menuju Kota Wonosari,
sementara saya berbelok ke arah kiri. Terus lurus, nanti saya akan sampai di jalan utama Yogyakarta menuju Wonosari. Saya sampai juga di jalan utama Yogyakarta Wonosari. Jika berbelok ke arah kanan, maka itu akan menuju Wonosari. Saya pun berbelok ke arah kiri karena hendak menuju kota Solo. Dan di sebelah kanan jalan ini adalah bandara atau lapangan terbang Gading. Saya terus melaju ke arah utara atau menuju arah Yogyakarta. Saya pun melalui Tahura Bunder yang biasanya dilalui wisatawan yang hendak berwisata ke Gunung Kidul. Singkat cerita, terus melaju. Di belokan ini saya berbelok ke arah kanan, yaitu arah atau jalan alternatif menuju Gunung Api Purba Ngelanggeran. Jalan ini biasanya juga dilalui oleh mereka yang hendak berwisata ke pantai-pantai di Gunung Kidul. Terus melaju, saya pun akan berbelok ke arah kiri menuju rute menuju Gunung Api Purba Ngelanggeran. Dan inilah belokan yang saya ambil. Dari sini saya berbelok kiri dan lurus terus. Jika lurus, maka nanti saya akan sampai di Gunung Api Purba Ngelanggeran. Dan itu dia Gunung Api Purba Ngelanggeran yang sudah tampak dari jalan yang saya lalui. Rasanya jadi pengen main ke sana lagi. Terakhir mendaki Gunung Api Purba Ngelanggeran kayaknya sekitar tahun 2014 silam. Sudah lama juga ya. Dan saya bertemu lagi dengan pertigaan. Di pertigaan kali ini saya berbelok ke arah kiri. Jika lurus, maka itu adalah rute menuju Embung Ngelanggeran. Sementara jika belok kiri ke jalan yang saya lalui kali ini, maka nanti akan sampai area parkir Gunung Api Purba Ngelanggeran. Dan itulah dia Gunung Api Purba Ngelanggeran yang tampak seolah melambaikan tangannya kepada saya, meminta saya untuk mendakinya. Ini adalah area parkir Gunung Api Purba itu. Biasanya yang mau mendaki Gunung Api Purba Ngelanggeran dimulai dari sini. Ya, lain kali ya. Tapi dalam waktu dekat, saya berencana akan mendaki Gunung Api Purba Ngelanggeran. Semoga videonya bisa segera tayang. Saya tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya saya sampai di sebuah perempatan. Di perempatan ini saya berbelok ke arah kanan. Jika lurus atau belok kiri, maka itu adalah jalan menuju Yogyakarta. Sementara itu jika belok kanan di jalan yang saya lalui saat ini, maka ini adalah arah menuju Klaten atau Kecamatan Gedangsari yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Dari jalan ini, kita bisa melihat puncak Gunung Api Ngelanggeran yang terdiri dari bebatuan. Saya pun terus lurus melaju di jalan utama yang ada. Oh iya, jika ingin melewati jalan yang saya lalui saat ini, pastikan kendaraan dalam kondisi prima ya, terutama remnya. Itu karena kondisi jalan akan naik turun dan juga berkelok, karena berada di tengah hamparan perbukitan. Setidaknya kabar baiknya, jika lewat sini, maka kondisi jalan atau turunannya belumlah seberapa. Nanti masih akan ada turunan yang benar-benar horor. Maka dari itu, ikuti videonya sampai habis ya. Saya tidak terus mengikuti jalan utama. Di belokan ini atau pertigaan ini, saya berbelok ke arah kanan. Ini adalah jalan menuju Kecamatan Gedangsari. Jujur saja, pertama kali saya melewati jalan ini adalah karena salah belok. Akan tetapi, karena saya terus melaluinya dulu, saya jadi tahu kalau ini adalah jalan yang indah. Sebagai gambaran umum, jalan ini benar-benar ada di puncak bukit. Selain itu, jalan juga akan dikelilingi oleh hamparan hutan jati yang meranggas di musim kemarau ini. Satu lagi kabar baiknya adalah, meskipun jalan ini berada di tengah hamparan perbukitan, kondisinya sudah cukup bagus dan diaspal halus sehingga nyaman untuk dilalui. Dan ini dia pemandangan yang tersaji di jalan yang saya lalui. Wow, cukup indah bukan? Saya pun melintasi bagian jalan yang paling indah. Seperti yang saya katakan tadi, hamparan hutan jati yang meranggas
menjadi teman perjalanan saya saat itu. Jika sore hari, maka cahaya matahari sore akan berpadu sempurna dengan warna pepohonan jati yang meranggas. Dan inilah dia dulur, pemandangan yang bisa dinikmati di jalan yang saya lalui kali ini. Dan karena berada di puncak bukit, pemandangan pun terlihat dari jalan ini. Di sebelah kanan adalah hamparan perbukitan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Sementara di sebelah kiri adalah hamparan dataran rendah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Jalan yang nyaman untuk dilewati pun sudah berakhir. Selanjutnya, saya mulai memasuki medan yang cukup menantang. Seperti kali ini, jalan terdiri dari gabungan antara turunan yang curam dengan tikungan yang cukup tajam. Saya harus sangat berhati-hati saat melaluinya. Kembali saya sampai di sebuah pertigaan. Kali ini saya berbelok ke arah kiri. Jika belok ke arah kanan, itu adalah jalan menuju kota Wonosari. Saya bertemu lagi dengan pertigaan. Kali ini saya akan berbelok ke arah kiri. Sementara jika lurus terus, itu adalah arah menuju destinasi wisata Green Village Gedangsari. Jika menurut Google Maps, jalan ini adalah Jalan Wedi Wonosari. Wedi adalah kecamatan di Kabupaten Klaten, sementara Wonosari ada di Kabupaten Gunung Kidul. Dan inilah dia turunan curam yang paling menyeramkan. Ini adalah tanjakan Celongop yang menghubungkan Kecamatan Wedi Klaten dengan Kecamatan Gedangsari Gunung Kidul. Iya sih, pemandangannya bagus, tetapi turunannya itu loh yang sangat curam. Saya harus menggunakan gigi satu agar motor bisa dikendalikan, agar motor tidak melaju terlalu kencang. Cukup menyeramkan juga apabila hanya bergantung pada rem saat melalui turunan seperti ini. Risikonya bisa selip atau rem malah blong. Jadi buat kawan-kawan yang hendak melewati jalan ini, maka usahakan lewat saat cuaca cerah. Jika jalan basah karena hujan, maka itu akan rawan slip. Nggak kebayang kalau harus lewat sini saat hujan. Padahal melintas saat cuaca cerah seperti ini saja sudah membuat gemetaran, apalagi kalau harus melintas saat cuaca buruk. Oh iya, kendaraan matic juga harus hati-hati ya. Kalau terlalu lama direm, rem akan menjadi blong. Bisa dilihat di ujung belokan ini ada ban-ban yang merupakan pengaman sebelum pembatas jalan dibangun. Itu menunjukkan kalau titik ini adalah rawan rem blong. Kabar baiknya setelah melewati tanjakan Celongop, kondisi jalan sudah tidak lagi menyeramkan. Dan syukur alhamdulillah saya sudah meninggalkan kawasan perbukitan. Dan hampir bersamaan dengan itu, saya juga meninggalkan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saat ini saya melintas di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Kembali lagi, syukurlah saya berhasil melalui bagian tersulit dari perjalanan kali ini, yakni tanjakan Celongop dengan selamat. Saya kembali menjumpai sebuah pertigaan, dan di sini saya berbelok ke arah kanan.
Jika ke arah kiri, itu adalah rute menuju stasiun Srowot, tapi masih agak jauh ya. Sementara jika berbelok ke arah kanan, itu adalah jalan menuju pusat Kecamatan Bayat. Dan inilah pusat Kecamatan Bayat. Saya berbelok kiri di belokan ini, tepatnya menuju makam Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat yang merupakan murid dari Sunan Kalijaga. Biasanya tempat ini ramai oleh peziarah, terutama saat bulan Suro atau menjelang Ramadan. Tetapi tahun ini kondisinya sepi. Tentu saja hal itu tidak lain karena pandemi COVID-19 yang masih melanda. Kemudian saat sampai pertigaan pertama, saya pun belok ke arah kanan. Selanjutnya, jalan akan mengarah ke arah utara. Akan ada cukup banyak belokan yang harus dilalui untuk menuju kota Solo. Oleh karena itu, lebih baik memanfaatkan Google Maps. Singkat cerita, saya sampai juga di daerah Ngawok, Sukoharjo. Itu berarti perjalanan sudah tidak jauh lagi. Dan inilah dia underpass Makam Haji. Bisa dibilang, saya sudah hampir sampai di kota Solo. Memang saya skip merekam perjalanan sejak dari Klaten tadi karena sudah tidak ada hamparan pohon jati meranggas seperti di Gunung Kidul. Itu dia dulur, perjalanan pulang saya dari Jogja ke Solo lewat jalur favorit. Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya.